Ibu, Bapak, dan saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Semoga kita senantiasa sehat dalam lindungan dan kasih Allah yang Maha Baik. Waktu terus bergulir, dan tanpa terasa, kita telah kembali memasuki masa Prapaskah, masa retret agung, saat mana gereja mengajak kita untuk mengolah hidup rohani kita dan membangun sikap tobat yang sejati. Seperti 2 tahun yang silam, masa Prapaskah tahun ini, 2022, masih dalam suasana pandemi COVID 2019. Namun kita tetap bersemangat, karena kita melaksanakan prokes dengan baik. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Prapaskah 2022 mengambil tema Tinggal dalam Kristus, berbela rasa, dan berpengharapan. Baik, agar kita bisa mengikuti renungan pertama ini dengan baik, maka kita akan mengawalinya dengan berdoa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kerahiman-Mu yang senantiasa boleh kami alami, yang memampukan kami untuk senantiasa memiliki pengharapan. Kini kami memasuki renungan pertama dalam masa APP. Semoga kami pun memampukan untuk mengoyakkan hati kami, bukan saja pakaian kami. Melalui masa retret agung ini, kami sungguh memampukan membangun sikap tobat yang sejati. Semuanya kami aturkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah sekarang kita membaca bacaan dalam renungan pertama dengan tema Koyakkanlah hatimu, bukan pakaianmu, dengan bacaan dari kitab Yoel bab 2 ayat 12 sampai dengan 17. Tuhan bersabda, "Tetapi sekarang juga berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan, umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu, Bapak, dan saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap diri kita tentu memiliki ambisi, memiliki kemauan dan keinginan untuk meraih sesuatu. Tidak jarang,
kita menempuh berbagai cara demi mendapatkan ambisi kita itu. Nah, celakanya demi ambisi kita menyebabkan orang lain tersakiti, tidak nyaman, dan merugi. Inilah salah satu dari beberapa sikap kelemahan dasar manusia. Sikap dasar kelemahan manusia yang lain bisa kita sebut antara lain, manusia itu memiliki rasa congkak, arogan, juga bebal. Nah, sikap-sikap inilah yang menjerumuskan manusia jatuh dalam dosa. Barangkali kita bertanya, kalau Tuhan menciptakan kita secitra dengannya, mengapa kita berkubang dalam dosa, dalam kesalahan? Nah, Tuhan sungguh menyayangi, mengasihi kita. Maka seberat apapun dosa kita, Tuhan mengangkat kita asal kita sungguh mau bertobat. Dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, ya, Allah mengajak kita untuk berbalik kepadanya, untuk melakukan pertobatan. Ya, dengan cara berpuasa, menangis, dan mengaduh. Baik, kita fokus pada tiga kata ini. Berpuasa, menangis, dan mengaduh. Berpuasa mengajak kita untuk bermati raga, meninggalkan sejenak kenyamanan jasmani kita, dan kita mulai untuk berbagi, berderma pada sesama yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita juga diajak untuk menangis. Berarti kita bertanya, apa sih makna tangisan? Ya, tangisan bisa menggambarkan suasana hati yang kecewa, sedih, namun juga saat kita gembira pun kita bisa menangis. Menangis di sini kita pahami sebagai pernyataan sesal karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah, kita juga diajak untuk mengaduh ke hadapan Allah. Mengaduh dalam bahasa Jawa kita pahami sebagai sesambat. Nah, orang yang sambat adalah orang yang tak berdaya dan butuh uluran tangan, butuh bantuan sesamanya. Nah, melalui mengaduh ini pun kita akan sambat. Kita menyadari kelemahan kerapuhan kita dan kita mengandalkan rahmat, kerahiman, dan pertolongan Tuhan sehingga kita menjadi berpengharapan kembali. Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, ajakan Nabi Yoel bahwa kita harus berbalik kepada Tuhan dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh, juga menginspirasi ajakan gereja untuk membangun sikap tobat sesuai dengan kondisi dan situasi hidup sekarang ini. Pertobatan bukanlah kepura-puraan sesaat lalu kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Pertobatan boleh diartikan sebagai menghentikan tindakan dan sikap hidup yang keliru. Namun sikap tobat juga diartikan sebagai kesanggupan untuk membangun niat dan sikap hidup yang baru. Inilah yang butuh kita perjuangkan terus-menerus. Ibu, Bapak, dan saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, sikap tobat selama masa Prapaskah bisa kita wujudkan juga dengan 3 tindakan nyata. Yang pertama adalah bermati raga. Yang kedua, bertekun dalam doa. Dan yang ketiga, berderma. Bermati raga, atau yang kita lebih mengenal sebagai berpuasa, memang menjadi kewajiban kita umat beriman. Tentang bagaimana tata cara dan siapa yang boleh atau wajib berpuasa, gereja sudah menyampaikannya
pada minggu sebelum datangnya Rabu Abu melalui pembacaan surat Gembala. Kita sudah paham tentang bagaimana orang Katolik itu berpuasa. Nah, kemudian kita diajak juga untuk bertekun dalam doa. Poin ini kita pahami sebagai selama masa Retret Agung ini, kita sebagai warga jemaat dan individual atau pribadi diajak untuk melakukan renungan APP. Yang kali ini saya mengantarkan ibu bapak, saudari-saudara memasuki renungan yang pertama. Nah, kemudian kita juga diajak untuk berderma. Baik, berderma di sini difasilitasi oleh gereja dengan penyelenggaraan aksi puasa pembangunan atau APP. Nah, di keluarga-keluarga tentu sudah diedarkan kotak APP. Kotak APP untuk kita isi idealnya setiap hari. Kita menyisihkan sebagian dari uang saku kita dengan tidak membelanjakan pada kegemaran, kesukaan kita, dan kita masukkan ke dalam kotak APP. Secara menyeluruh, kotak-kotak APP akan dihimpun dan dikelola baik oleh paroki maupun keuskupan. Untuk apa dana APP itu? Kita juga sudah paham, kotak APP akan kembali kepada umat lewat penyaluran bantuan-bantuan baik untuk bidang pendidikan, kesehatan, dunia usaha, juga bantuan-bantuan lain yang sungguh dibutuhkan oleh umat. Nah, inilah yang menjadi tata cara kita melakukan pertobatan kita. Semoga dengan mengikuti ajakan gereja membangun sikap tobat ini, kita pun boleh merayakan Paskah kebangkitan Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan perasaan yang nyaman, karena kita telah mempersiapkannya dengan baik. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita memasuki doa penutup. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kerahiman-Mu yang senantiasa Kau tampakkan kepada kami. Semoga kami sungguh Kau mampukan untuk membangun sikap tobat yang sejati. Kami Kau mampukan untuk bukan saja mengoyakkan baju kami, namun hati kami, hati yang congkak, hati yang arogan, hati yang bebal, kami koyakkan dan kami ganti menjadi hati yang lembut, hati yang mau mengampuni dan berbagi. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.